Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi di hari ini. Mic-nya? Oh iya, lupa. Kan cuma Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini di Sabtu pagi ini kita berjumpa lagi di Majelis Ilmu HSP, di mana di sini ada Pak Muhammad Firdaus atau Pak Fir yang siap memaparkan materinya tentang tradisi literasi keagamaan di Muhammadiyah. Nah, mungkin langsung saja ke Pak Fir ya, 40 menit atau kalau bisa 10 menit. Dengan lama-lama nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo Pak Fir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam acara rutin yaitu halaqah ilmiah Sabtu pagi, dan tema yang akan kita bahas hari ini sebetulnya saya sendiri juga awalnya merasa gelisah, bingung, dan menurut saya ini tema yang berat. Dalam arti berat mempertanggungjawabkan jika arahnya nanti kurang tepat gitu. Makanya saya beberapa kali itu konfirmasi dan konsultasi kepada Pak Yusuf. Nah, saya mau konsultasi ke Syekh Arif Zuhri ini, khawatir sudah di-cut gitu. Sudah di-cut gitu, dari awal. Dan mungkin saya lebih siap kalau mendapatkan tema Muhammadiyah yang saya kenal. Itu lebih pas sebenarnya. Tapi karena dikasih materi ini, saya juga tidak tahu entah Pak Yusuf atau siapa yang menentukan tema. Kok kebetulan saya yang dapat ya, kok berat gitu ya. Akhirnya alhamdulillah beberapa kali ditunda gitu ya. Itu sehingga ada kesempatan saya untuk mencari bahan gitu. Sehingga kemarin mungkin beberapa Bapak Ibu sempat menerima permohonan untuk mengisi survei terkait dengan literatur keagamaan masyarakat Muhammadiyah. Terkait dengan tradisi literasi, saya berangkat dari hipotesis saya dan pengamatan yang selama ini. Nah, saya mengkaitkan tradisi literasi ini dengan transformasi ideologi yang ada di kalangan warga Muhammadiyah. Dan saya sempat membaca beberapa jurnal, dan alhamdulillah saya menemukan beberapa referensi terkait dengan transformasi ideologi warga Muhammadiyah. Sebagian aktivis atau warga Muhammadiyah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, itu mengalami pergeseran ideologi dari ideologi Muhammadiyah ke ideologi Islam Puritan dalam tanda kutip. Nah, kelompok Puritan sekilas sama dengan Muhammadiyah dalam hal fikih. Hal tersebut dikarenakan adanya irisan persamaan dalam soal fikih ini, ya, yang mana hal tersebut membuat mereka leluasa masuk ke masjid dan amal usaha Muhammadiyah. Ini saya kutip dari Suara Muhammadiyah edisi 18
yaitu tanggal 16 sampai 30 September 2022 yang ditulis oleh Nugraha Hadi Kusuma, mantan Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Jawa Timur. Jadi bukan saya yang mengatakan, Pak Yusuf. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya jadikan hipotesis. Jadi adanya infiltrasi ideologi ke dalam tubuh Muhammadiyah dari ideologi Islam Puritan. Nah, kemudian saya mencoba mengkaitkan dengan tema hari ini, ya. Dan ini sekali lagi ya, berdasarkan hipotesis. Tadi saya mengatakan tema ini cukup berat ya. Entah Pak Boy atau Pak Yusuf yang menentukan. Ya, saya pasnya dapat tema mengenal Muhammadiyah atau Muhammadiyah yang saya kenal, sehingga tema hari ini lebih pasnya tradisi literasi warga Muhammadiyah yang saya kenal, seperti itu. Jadi Pak Yusuf kalau mau protes menghujat, saya ada alasannya. Oke. Jadi berangkat dari itu tadi ya. Saya kaitkan tradisi literasi dengan transformasi ideologi. Dan kebetulan ini saya juga membawa ya, yang saya kutip ya dari Suara Muhammadiyah serem-serem ini ya, judulnya ya. Jadi kelompok Puritan sekilas sama dengan Muhammadiyah, berangkat dari situ ya. Adanya kesamaan dalam hal fikih ya. Kemudian mereka leluasa masuk ke masjid dan amal usaha Muhammadiyah. Nah, kembali kepada tema yaitu tradisi literasi di Muhammadiyah yang saya kenal ya. Berdasarkan pengamatan dan diskusi bersama dengan teman-teman ya, dari kalangan Muhammadiyah ya. Kajian yang ada ya, di masjid Muhammadiyah itu lebih bersifat tematik dan parsial. Tapi saya juga menemukan beberapa masjid Muhammadiyah yang saya sempat mengisi sholat Jumat di situ. Itu ada daftar kajian dari kitab-kitab Turus, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi. Bahkan Pak Amin sendiri mengkaji Nasaihul Ibad itu. Luar biasa ya. Nasaihul Ibad. Nah, nanti ini bisa dijadikan bahan penelitian untuk Pak Yusuf dan teman-teman PAI ya, terkait dengan literasi Muhammadiyah. Dan saya cross check kepada Ustaz Fatoni selaku pelaku ya, pelaku di lapangan itu seminggu itu bisa 10 kali. Itu Pak Fatoni juga mengatakan iya gitu. Di masjid Muhammadiyah itu kajiannya itu tematik. Tema sehingga Pak Fatoni mengambil inisiatif terobosan, beliau menggunakan kitab gitu, Fiqh Sunnah di Sengkaling itu. Dan yang kedua, ini menurut pengetahuan saya, tadi saya juga cari jurnal terkait dengan tradisi keilmuan di Muhammadiyah, saya nggak nemu. Dan ini yang jadi kegelisahan saya. Ya, minim tradisi sana. Dulu pernah sekedar sharing, itu ada guru kami dari Sudan, beliau musnid hadis. Ya. Itu hadir ke Indonesia. Kemudian teman-teman Sudan yang di Malang itu ditawari oleh panitia, bagaimana kampusmu siap nggak nerima ini ada ijazah sanad hadis musalsal.
Saya bingung. Nanti saya mengiyakan, ternyata di Muhammadiyah tidak ada tradisi itu, sehingga saya abaikan. Nah ternyata kemudian saya mengamati Pak Haris sering membagikan di grup-grup itu tentang daurah sanad, semisal pemberian ijazah hadis musalsal bersanad. Nah ini yang menjadi kegelisahan, apakah memang di Muhammadiyah tidak ada tradisi sanad? Padahal jargonnya Muhammadiyah juga kembali kepada Al-Quran dan hadis, bahkan hadis yang sahih selainnya tidak diterima, tapi nggak ada tradisi sanad. Bisa jadi ini di luar sepengetahuan saya seperti itu. Ya. Ini terkait dengan tradisi keilmuan. Sedangkan terkait dengan sanad sendiri itu sangatlah penting. Bahkan beberapa ulama yang mengatakan seperti Ibnu Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Pak Yusuf yang sering baca Sahih Muslim juga perlu membaca Muqaddimahnya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudun. Ya. Ya. Ilmu Islam adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mempelajari agama Islam. Ini ada kaitannya dengan literasi. Abdullah bin Al-Mubarak juga mengatakan innal isnada minad din walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalaulah tidak ada ilmu isnad, pasti setiap orang akan mengatakan apa yang ia kehendaki. Ini biasanya dibaca ketika di awal pemberian sanad, ya, seperti hadis musalsal dan lain. Itu musnidnya menyampaikan, ya, innal isnada minad din walau la isnadu laqala man syaa ma syaa. Mahasiswa nulis tugas akhir skripsi saja juga harus ada referensinya, nggak bisa ujuk-ujuk lawaran, ya. Nah begitu juga dengan agama. Nah kemudian tema ini ya, mendorong saya untuk kemudian lebih membaca lagi terkait dengan literatur keagamaan yang ada di Muhammadiyah, dan ternyata penelitian terhadap literatur atau bacaan keagamaan Islam dapat menyumbang bagi kelengkapan kajian antropologis, sosiologis, dan politik tentang masyarakat Muslim Indonesia, terutama karakter ide-ide keagamaan yang berkembang. Maka perlu dilakukan kajian. Apalagi sekarang, nah ini mungkin makna literatur bisa berkembang. Sekarang orang mendapatkan informasi sangat mudah melalui sosial media, TikTok dan yang lainnya. Kadang bahkan kecenderungan paham keagamaan, arah keagamaan itu dipengaruhi oleh TikTok itu. Ada beberapa pihak yang memposting sesuatu konten agama, diberi caption tertentu, jika sesuai dengan seleranya maka akan diterima. Itu juga akan berpengaruh. Nah, saya melakukan survei seminggu ini ya, dan saya kurang paham mengapa kok sedikit sekali yang berkenan untuk mengisi survei yang saya lakukan. Ya, saya tetap husnudon, mungkin karena kesibukan atau yang lainnya, atau mungkin bisa jadi apa yang saya lakukan ini kurang tepat. Nanti monggo Bapak Ibu memberikan masukan. Nah, ini juga saya ingin berbicara berdasarkan data. Ya, awalnya saya tidak terpikir untuk melakukan survei. Ini bakal dihujat orang nanti kalau saya hanya berasumsi. Dan ternyata hipotesis
yang ada itu 90% sama dengan apa yang dihasilkan oleh survei. Saya melakukan survei di beberapa grup WhatsApp, dan tentunya itu semua adalah warga Muhammadiyah. Ya. Ternyata yang mengisi hanya 22 dari sekian ratus. Dua grup itu kalau dijumlah sekitar 300 sampai 400. Yang mengisi hanya 22. Laki-laki 73%, selebihnya perempuan. Saya berhusnuzon yang mengisi dari perempuan ini ustadzah. Dan dari profesi wirausahawan 13%, lain-lain bisa jadi mubalik juga ini. Karena saya share di grup khotib juga. Itu 13%, selebihnya 74% adalah dosen. Survei yang pertama yang ada adalah pertanyaan, menurut pemahaman Anda, Muhammadiyah mengikuti konsep Tauhid Ibnu Taimiyah atau Abu Hasan al-Ash'ari? 60% dari 22 menjawab Ibnu Taimiyah, 40% menjawab Abu Hasan al-Ash'ari. Nah, kenapa kok saya awali dengan ini? Jawabannya nanti di belakang. Nah, kemudian yang kedua, tokoh agama yang sering Anda jadikan rujukan. Ternyata luar biasa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lumayan nih, sekitar 55%. Dan Syekh Albani 20%, Syekh Ibnu Utsaimin 28%, Syekh bin Baz 13%, Syekh Saleh Fauzan 20%, Imam Ghazali 60% tertinggi. Saya kaget waktu melihat Imam Ghazali tertinggi. Sedangkan apa? Dari responden yang ada, 60% menjawab Ibnu Taimiyah adalah akidah Muhammadiyah. Padahal Al-Ghazali, Imam Ghazali ini salah satu yang disesatkan oleh Ibnu Taimiyah. Kok bisa rujukan paling besar di sini Imam Ghazali. Dan ada Imam Nawawi 52%, dan ada Syekh Ali Jum'ah. Ini syekhnya Ustaz Arif Zubli. Ya. Istri saya juga sempat bertemu dengan beliau. Ini hanya berapa persen? Kurang dari 10%. Dan termasuk obrolan saya dengan Pak Arif yang latar belakangi arah dari pembahasan tema hari ini. Saya sempat duduk dengan Pak Arif Zubli saat itu, dan beliau scroll Facebook kalau tidak salah, ternyata di Facebook beliau ada fanspage Syekh Ali Jum'ah. Saya terkejut. Lebih lagi terkejut jika Pak Arif Zuhri ikut mengisi survei ini dan mengatakan akidah Muhammadiyah lebih dekat dengan Ibnu Taimiyah. Saya lebih terkejut lagi. Mulai saat itu saya husnuzon dengan Pak Arif Zuhri. Berarti Pak Arif Zuhri masih Azhari murni. Masih Azhari murni. Nah, nanti kenapa kok disebut Azhari murni? Pak Yusuf masih boleh terus atau dikat nih? Dia ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syahidul Mihrab, atau Syekh Buti yang saat itu dibom ya di Syria ketika sedang mengkaji tafsir. Pak Yusuf gak perlu membayangkan kalau gitu saya ingin syahid seperti beliau gitu ya, belum nikah Pak. Dan ada Habib Ali Jufri, itu hanya sekian persen.
ada Wahbah Zuhaili 40%, Nur Syihab 28%, kemudian ada Syekh Yusuf Qaradawi hampir 60%. Nah, alhamdulillahnya Felix Xiao hanya 6%. Habib Rizik Syihab juga ada 6%. Nah, lainnya mengisikan Prof. Syamsul Anwar dan Ibnu Hajar, Abu Bakar. Yang terakhir keren, Manut Yai. Lainnya itu Manut Yai. Manut Yai. Ini terkait dengan tokoh agama yang sering dijadikan rujukan. Kemudian kajian keislaman online yang sering diikuti, alhamdulillahnya teratas yaitu Ustadz Hadi Hidayat 73%. Yang kedua Gus Bahak, ini juga menarik ya. Nomor 2 Gus Bahak 67%. Yang ketiga Ustadz Abdus Somad. Selanjutnya Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian Ustadz Firanda Andirja 7%. Lainnya ini menarik. Ternyata ada yang sering mengikuti kajian Buya Yahya. Asy'ariyatul Aqidah wa Syafi'iyah. Menarik. Dan ada juga Ustadz Pradana Boy keluar di sini. Dan ada Budi Azhari, Asep Sobari, Mufti, dan Prof. Yunhar Ilyas. Saya tidak mencantumkan itu ya, Gus yang layak min kalamihi kalam dia asu gitu ya. Saya nggak menyebutkan itu ya. Saya nggak menyebutkan itu. Naudzubillah kalau ternyata ada warga Muhammadiyah yang menuliskan lainnya Ustadz Dangsu gitu ya. Naudzubillah. Naudzubillah. Kemudian kitab fikih yang pernah dibaca Risalah Al-Jami'ah ada 7%. Safinatun Najah ini semuanya Syafi'i ya. Fathul Qorib 60%, Matan Zubat 0. Ya. Kemudian Fathul Mu'in 40, Al-Muwatta 27. Ya. Ada yang kaji fikih Maliki Al-Muwatta. Dan fikih sunnah lumayan besar 60%. Dan fikih Islam wa Adillatul Bapak Zuhaili 27%. HPT 60%, yang lain Fathul Izan. Ini satu orang nih. Fathul Izan. Ada juga Fathul Izan. Nah, kemudian pada pertanyaan literatur tasawuf, ya, Syairiyah 0, Bidayatul Hidayah 7%. Ihya Ulumuddin 67%, dan selebihnya Al-Hikam. Dan ada satu responden yang mengatakan tidak ada. Ya, tidak ada. Dari situ kita bisa lihat bahwasanya corak literatur keagamaan warga Muhammadiyah bisa disebut lateral, yang mana bisa jadi tadi ada yang mengatakan Muhammadiyah lebih dekat dengan Ibnu Taimiyah, tapi rujukan yang digunakan ulama Asy'ari, hampir semuanya ulama Asy'ari. Belum lagi fikih. Dan ternyata walaupun mengatakan berakidah Ibnu Taimiyah, tapi ternyata bertasawuf, mengkaji tasawuf. Ini kan luar biasa gitu, luar biasa. Sehingga dari sini bisa dikatakan kemungkinan besar warga Muhammadiyah mengalami transformasi ideologi. Kemudian pertanyaannya, Muhammadiyah lebih dekat dengan Asy'ari atau Salafi? Ya, saya menggunakan istilah Salafi karena merujuk pada apa yang ditulis oleh
Haidar Nasir dan yang lainnya di Suara Muhammadiyah. Bahkan di sini disebutkan kaum kolot konservatif. Maaf, ini saya bukan kata saya Pak Yusuf ya. Ini kalau boleh dilihat, ini kaum kolot di sini. Bisa di zoom Pak Yusuf. Melawan Islam jumud. Nah ternyata kalau kita kaji, Muhammadiyah lebih dekat dengan Muhammad Abduh. Dari sisi pembaruannya, ide-ide pembaruan. Nah ternyata Muhammad Abduh ini adalah sangat identik dengan Asy'ariyah. Dan beliau juga Azhari. Seperti Pak Arif atau alumni Al-Azhar. Banyak dipengaruhi oleh tokoh Asy'ari. Nah ternyata konsep tafwid dan takwil yang ada dalam akidah Asy'ariyah itu selaras dengan apa yang terkandung dalam himpunan putusan tarjih. Ya, lebih kental dengan nilai Asy'ari yang identik dengan tafwid dan takwil. Ya. Kalau Muhammadiyah mengabaikan tafwid dan takwil, akan menjadi kelompok yang tekstualis. Ya. Nah, berbeda dengan Wahabi atau ataupun ahlul hadis yang memaknai secara langsung, sehingga dikenal dengan tajsim atau akidah mujassimah ini. Nah, dan juga ternyata ada kesamaan paham akidah Muhammadiyah yang terdapat dalam HPT dengan Asy'ariyah dalam sifat wajibul wujub bagi Allah. Ya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bermula dan tidak berakhir. Nah, ini yang kita kenal dengan akidah Asy'ariyah, wujud qidam baqo itu. Ternyata lebih dekat dengan akidah Muhammadiyah. Maka bisa disimpulkan Muhammadiyah lebih dekat dengan akidah Asy'ari. Temuan lain, ya, ada beberapa istilah yang digunakan di dalam bab iman yang ada di dalam HPT itu istilah-istilah seperti ahlul haq was sunnah. Dan ahlul bid'ah wad dhalalah. Ada firqah najiyah, ijma' ulama salaf, dalilul hudus dan sifat-sifat Allah. Yang mana itu semuanya tercantum di dalam kitab Abu Hasan Al-Asy'ari, di antaranya Al-Ibanah an Usulid Diyanah dan Al-Lumah, kemudian Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini hampir sama dengan apa yang ada di HPT. Ini bisa dibaca Pak Yusuf ya. Ini saya jepretkan dari kitab Ibanah. Ya. Bab fi ibanati qauli alil haqqi was sunnah. Ternyata di sini itu bisa jadi Asy'ari itu juga puritan dalam arti memang bertamasuk kepada Quran dan Sunnah gitu. Nah, sehingga menjadi pertanyaan besar. Mohon maaf, ini ada Pak Mazid atau ada Pak Fatoni. Pertanyaan besar. Kenapa di dalam buku tauhid yang digunakan di B2KK, tauhid yang tertulis di situ adalah tauhid trilogi Ibnu Taimiyah. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sedangkan itu akan membawa konsekuensi besar terhadap umat Islam. Kalau secara makna istilah uluhiyah, rububiyah sudah ada sebelum digagas oleh Ibnu Taimiyah.
memiliki makna yang lepas. Tapi kemudian menjadi satu konsep ketuhanan yang itu memiliki agenda besar, yaitu apa? Mengklaim kebenaran dan menyesatkan al-mutakallimin wal mutasawwifin. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa di P2KK kok tauhidnya tauhid Ibnu Taimiyah? Konsekuensi yang lain itu berat. HKI bisa jadi nggak ada mata kuliah mantik, tapi ada di HKI ada mata kuliah mantik yang ini disesatkan oleh kalangan Ibnu Taimiyah. Ya. Konsekuensinya besar. Ya. Sehingga menurut beberapa referensi yang saya dapat, Muhammadiyah lebih dekat dengan Asy'ari. Sehingga apa? Transformasi ideologi ketika ada warga Muhammadiyah yang memang mengatakan Muhammadiyah lebih dekat dengan Asy'ari, sehingga literatur rujukan yang digunakan itu adalah ulama-ulama Asy'ari aman. Ya. Pak Arif Zuhri mengikuti Gus Baha atau Pak Fatoni aman itu, masih aman karena sesama Asy'ari. Yang menjadi masalah kalau ternyata yang difahami akidah Muhammadiyah lebih dekat dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya apa yang muncul tadi yang digunakan Syekh Shalih Utsaimin, bin Baz, Shalih Fauzan, Albani dan yang lainnya. Sehingga apa? Itu yang mempengaruhi corak beragama di warga Muhammadiyah. Banyak yang sekilas seperti Salafi, Wahabi. Itu yang menjadi masalah. Berarti apa? Bisa jadi faktor, salah satu faktor, bukan faktor terbesar adalah tradisi keilmuan tadi. Akidahnya ini, fikihnya ini, ininya ini. Sehingga apa? Kalau ada yang mengatakan, oh Muhammadiyah lebih dekat dengan Ibnu Taimiyah, jangan kuliah atau mengkuliahkan anaknya di Al-Azhar. Kuliahkan anaknya di Madinah. Nah, saya bersyukur Pak Arif ternyata masih mendapatkan syari Jum'ah. Karena apa? Syekhul Azhar mengatakan, jika ada alumni Al-Azhar lulus kemudian pulang ke negaranya, akidahnya berubah bukan Asy'ari, fahuwa laisa Azhari. Kalau Pak Arif Zuhri enggak ngefans sama Syari Jum'ah, bukan orang Al-Azhar lagi. Makanya saya heran pondok-pondok seperti, mohon maaf ya, saya tidak menyebut yang di sana kurikulumnya Al-Azhar. Bahkan mendapatkan bantuan dari Al-Azhar, itu harus dipertanyakan akidahnya apa, Asy'ari atau apa itu. Itu kacau sekarang. Dikit-dikit Al-Azhar, tapi nggak tahu akidahnya. Pak Umi anaknya mau diberangkatkan ke Al-Azhar, Masya Allah. Harus dipastikan Pak Umi, Muhammadiyah Asy'ari atau Ibnu Taimiyah. Makanya saya boleh mengatakan jika memang tradisi sanad ini sebenarnya juga ada di Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah yang di Al-Azhar, yang kuliah di Al-Azhar harus banyak mengambil sanad dari syekh yang ada di Al-Azhar, sehingga nanti memberikan sanadnya kepada kader-kader yang lain di Indonesia, sehingga apa? Kajian-kajian yang ada di masjid-masjid Muhammadiyah itu bersanad. Nah, sebagaimana yang ditulis oleh di sini ya di Suara Muhammadiyah, salah satu masalah yang adanya transformasi keagamaan di tubuh Muhammadiyah adalah minimnya dai. Kemudian takmir masjid yang belum tentu orang Muhammadiyah, sehingga apa? Banyak memasukkan dai-dai dari luar Muhammadiyah. Mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saestu saya mohon masukan dari Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kurang tepat, mungkin Ustaz Faridi dan yang lainnya. Saya kira itu.
Matur suwun Pak Fir. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang diajukan untuk Pak Faridi, Pak Fir. Oke. Oh betul. Langsung ya Pak Fir. Monggo Pak Rahmat. Salti. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang terkait dengan salah satu pemahaman yang berkaitan dengan tasawuf tadi, bahwa mungkin secara nomenklatur tasawuf di lingkungan Muhammad itu tidak terlalu dikenal. Tapi sesungguhnya tokoh-tokoh kita itu secara real menjalankan nilai-nilai tasawuf, baik dari Kiai Ahmad Dahlan sampai kepada tokoh-tokoh yang sekarang, termasuk Pak Haidar Nasir. Dia sesungguhnya secara kejiwaan dia menjalankan nilai-nilai tasawuf. Bahkan sebelum diangkat, tulisan-tulisan Pak Haidar Nasir itu banyak tentang tasawuf itu, dan saya mengikuti terus itu. Kemudian di sebagian memang tasawuf itu tidak diterima di Muhammadiyah, bahkan dianggap menyesatkan, bahkan juga dianggap sebagai salah satu faktor penyebab mundurnya Islam. Karena apa? Karena katanya para ulama itu lari, tidak mau berjuang tapi lari ke gua-gua gitu. Walaupun sesungguhnya seperti Rabi' Adawiyah itu dia pernah memimpin perang gitu, sebagai tokoh sufi perempuan. Sehingga kalau membaca secara tulus, secara murni, secara jernih, itu sesungguhnya ya bisa nilai-nilai tasawuf itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Kemudian tentang tasawuf Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak menolak tasawuf. Saya punya bukunya tebal segini. Tasawuf dari Ibnu Taimiyah. Masih asli bahasa Arab. Gitu. Ya mungkin tasawufnya lebih murni akidahnya gitu. Seperti Al-Qushairi itu menomorsatukan tauhid dalam bertasawuf gitu. Begitu juga dengan Ibnu Taimiyah. Orang tetap menjaga nilai-nilai hubungan spiritual ya, antara dirinya dengan Tuhan, antara dirinya dengan alam semesta ini. Ya, cuma tidak disediakan tasawuf mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua yang terkait dengan model-model pengamalan agama yang bercorak salafi di kalangan Muhammadiyah itu mulai muncul pada tahun 2000-an sampai sekarang. Sebelum itu enggak ada. Jadi tokoh-tokoh lama itu ya akidahnya itu coba mulai dari Pak Kiai Ahmad Dahlan, terus tokoh-tokoh berikutnya itu konsisten gitu, bahwa akidahnya tidak mengikuti secara real, tidak mengikuti Ibnu Taimiyah, tapi mengikuti memang tauhid yang sudah ada. Ya, ini termasuk yang diajarkan di BKK itu. Sesungguhnya kalau mengikuti perkembangan terakhir seperti Yunahar itu kan memasukkan tauhid mulkiyah. Ada tauhid mulkiyah di situ. Jadi bukan hanya tauhid rububiyah, bukan hanya tauhid uluhiyah lalu asma dan sifat. Bahkan ada yang kalau kita membaca tulisan-tulisan Doa Braharjo yang dulu ulum Quran
Itu ada tauhid rahmaniyah, macam-macam itu banyak masih. Tergantung bagaimana di situ seorang tokoh itu mendalami aspek teologisnya itu. Kenapa Habib Ilyas? Habib Ilyas. Ya, Rahmutiyah. Bahkan mungkin puncaknya itu kalau bisa di surat Al-Fatihah itu ia kena butuh ia kena stain itu bisa memunculkan tauhid ubudiyah itu. Ubudiyah hanya semata-mata kepada Allah. Cuma ini belum banyak yang bicara tentang ini. Sesungguhnya ini perlu dimunculkan sesungguhnya. Bahwa pada intinya tauhid itu jatuhnya hanya Allah yang menjadi satu tujuan, hanya Allah yang menjadi tempat yang semua itu. Sehingga harus memunculkan itu tauhid ubudiyah sebagai konsekuensi dari seluruh tauhid yang ada itu. Itu yang Jadi ada periode itu ya untuk di Muhammadiyah itu baik pemahaman akidahnya maupun praktek ibadahnya itu ya antara yang 2000 sampai sekarang itu dengan yang 2000 sebelum 2000 seperti tokoh-tokoh Din Syamsuddin yang juga dari NU lalu ke Muhammadiyah itu kan perkara tauhid itu perkara yang memang sudah ada konsepnya sejak awal. Hanya di Muhammadiyah itu tidak dimunculkan secara langsung gitu ya. Itu yang saya amati selama ini. Itu saya kira dari saya, mungkin bisa nanti diperkaya oleh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi Pertama berkenaan dengan ini Pak, literasi keagamaan ini dalam konteksnya mungkin nanti bisa dibedakan ya Pak Dir berkenaan dengan apakah literasi keagamaan yang dimaksud itu akidah, syariah atau akhlak dan lain sebagainya. Sebab kalau kita ngikutin Asy'ari itu kan mayoritas di ilmu kalam, jadi dia masuknya di akidah. Kemudian berkenaan dengan ini saya sebagai pemateri keislaman ya, jadi tadi tauhid itu pakainya punya Ibnu Taimiyah ya kalau nggak salah. Nah, kemudian kira-kira yang benar bagaimana kalau ngikutin Asy'ari mungkin ya. Sebab kalau dalam Asy'ari itu diskursus berkenaan dengan tauhid itu kan kalau tidak salah itu la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Jadi bukan dia, bukan juga dia juga, dan juga bukan sama dengan yang lain. Karena tafsirnya adalah laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul alim. Jadi Asy'ari kan berpendapat seperti itu. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah. Makanya tidak bisa digambarkan dengan rububiyah, uluhiyah, dan nanti kalau kayak gitu berarti Tuhan itu ada banyak kan gitu diskursusnya. Kemudian tapi karena materinya begitu di Al-Islam itu tauhidnya harus diajarkan begitu, slide-nya juga kan begitu Pak ya. Nah, jadi selama ini ya saya hanya meriletkan dengan ini Anas. Kan di Anas itu kul a'udzu bi rabbin nas kan. Jadi Rob itu kan pengatur semesta alam. Jadi kaitannya sama itu. Kemudian Malikin nas itu kan berarti Allah adalah Maha Penguasa atas segala sesuatu. Kemudian Ilahin nas berarti Allah kan satu-satunya zat yang patut untuk disembah. Makanya kan jimat di sana kan orang pakai jimat kan nggak boleh di PDKK, itu kan berarti artinya tidak boleh untuk menjadikan sesuatu sebagai penyelamat selain Allah. Kemudian kalau asma wa sifat ya walillahil asmaul husna fad'uhu bihi kan gitu ya. Fad'uhu bihi. Maka di PDKK itu kan juga disuruh ngapalin asma wa sifat gitu. Jadi saya meriletkan itu ya dengan kewajiban yang ada di PDKK saja kan, di PDKK juga harus ngapalin asmaul husna. Berarti itu kan bertauhid kalau menurut saya begitu. Jadi, tapi kalau memang nanti diganti misal ya
tauhidnya jangan rububiyah uluhiyah ya, kira-kira nanti berganti dari Ibnu Taimiyah ke siapa. Maka di sini husnudonnya adalah suhulatut tafhim gitu ya. Jadi mempermudah anak-anak untuk memahami saja. Saya nggak tahu kalau di belakangnya itu ada konsekuensi psikologis gitu ya. Jadi kira-kira kalau mau dirubah untuk tauhid yang 4 itu apa kira-kira kalau menurut Asy'ari itu, karena Asy'ari ngomongnya la hiya huwa wa la hiya ghairuhu gitu. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak bisa ditafsirkan dengan gambaran yang selain dia. Nah, itu juga nanti masuknya ke tasawuf juga gitu. Nah, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Oke, bagus sekali Pak Firdaus materinya pagi hari ini. Langsung saja. Tadi saya menarik ketika Pak Fir bertanya, sedikit bertanya terkait dengan antara Ibnu Taimiyah dengan Muhammadiyah. Sebetulnya kalau Pak Fir misalnya membaca lebih awal ya di beberapa literatur kita di Haikam maupun di yang lain, itu kan sebetulnya ada kesamaan Pak Fir antara Ibnu Taimiyah dengan Ahmad Dahlan itu hampir sama sebetulnya. Kan pembaharuan ya, artinya pembaharuan agama ya. Sebetulnya zaman Ibnu Taimiyah itu nggak jauh berbeda dengan zaman ketika Ahmad Dahlan hidup ya, terjadi banyak penyimpangan, kemudian sehingga Ahmad Dahlan muncul sebagai tokoh untuk memberikan kembali ajaran Islam. Nah, untuk akidah saya rasa karena tadi saya sama dengan Pak Ahmad, ini sebetulnya akidah dengan fikih sebetulnya tidak ada korelasinya sebetulnya. Maksud saya imam-imam madhab itu kalau dari sisi akidah kan sama ya. Saya belum pernah mendapatkan misalnya Syafi'i, Maliki, Hambali itu berbeda dalam akidah. Saya belum pernah mendapatkan. Tetapi berbeda fikih ya, berbeda fikih ya. Nah, oleh karenanya mungkin kalau Pak Firdaus bertanya, ini kenapa kok misalnya Muhammadiyah ke Ibnu Taimiyah? Karena memang dari awal Ahmad Dahlan itu rujukannya ketika gelombang pembaharuan itu rujukannya rata-rata ke kalau nggak Rasyid Ridho, kemudian naiknya ke atas kayak Ibnu Taimiyah, sehingga memang ada korelasinya. Nah, kalau terkait dengan beberapa hal yang tadi Asy'ariyah dan lain sebagainya, karena memang kita lihat seterusnya di Muhammadiyah itu misalnya tidak ada pengkultusan ya, sehingga Pak Rohim tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya di Muhammadiyah itu kan tidak ada tasawuf ya, karena memang memang rata-rata memang kenapa? Karena contohnya satu misalnya di Muhammadiyah itu tidak ada kultus ya, berbeda dengan yang lain yang misalnya tasawuf ya, sehingga kalau di Muhammadiyah kan tidak ada habaib Pak Fir ya. Di Muhammadiyah kan kita tidak mengenal habaib misalnya ya, orang mau gimana pun ya selama dia punya ilmu agama kita hormati, kalau enggak ya biasa ya. Nah, seperti itu. Mungkin ini yang saya sedikit respon ya dari Pak Firdaus. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait dengan masalah tasawuf ya. Pemahaman awam, orang yang bertasawuf itu adalah orang yang menjauhi masalah-masalah dunia. Sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri, pemahaman tasawuf yang benar tidak seperti itu. Perhatikan misalnya di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Itu kan kita disuruh jangan melupakan bagian kehidupan kita juga, tansa nasibaka minal dunya. Seperti itu. Itu kan perlu ada keseimbangan. Itu juga misalnya di dalam hadis Nabi yang juga sahih yang berkaitan dengan masalah kehidupan yang diperbincangkan oleh para sahabat Nabi yang masing-masing membanggakan diri sebagai orang yang paling takwa. Kemudian Nabi mengetahui itu ya. Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang lebih takwa daripada saya? Saya saya hari ini menikah ya, tidak membujang. Kemudian juga saya berpuasa dan berbuka dan tidak berpuasa sepanjang masa. Nah, itu artinya kan dalam kehidupan kita bertasawuf bukan berarti kita harus menjauhi masalah dunia. Adanya keseimbangan. Karena itulah kalau tasawuf yang benar itu seperti yang termaktub di dalam tasawuf modern oleh Pak Hamka itu dalam pemikiran saya.
Dan yang terakhir sebenarnya kan ya dalam kaitannya dengan keyakinan kadang-kadang tuh ya bisa saja ya di Pak Hashim Muzadi misalnya itu memuliakan anaknya di UNMU, mengapa tidak memuliakan anaknya misalnya di Unisma dan sebagainya. Tapi salah seorang anaknya kan dikuliahkan di Universitas Muhammadiyah Malang di jurusan psikologi. Jadi kan itu kan tidak ada masalah dengan masalah itu. Kita tidak meragukan inuan daripada Pak Hashim Muzadi ya, walaupun dia memuliakan anaknya di Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih. Satu Pak. Syukran atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal untuk menambahkan, mungkin kalau tadi yang ingin disampaikan Ustaz Rizal, sebenarnya yang paling dekat dengan Ibnu Taimiyah itu Ustaz Yusuf ya. Sama-sama Uzal. Mungkin saya aplikasikan seperti itu Ustaz. Makanya tadi Ustaz Rizal mengatakan ada mutazawwij. Baik, terkait definisi trilogi dalam pendefinisian tauhid, sebenarnya banyak sekali sekolah-sekolah, tadi juga disebutkan Ustaz Firdaus, Purwakarta, bahkan pesantren Gontor dan beberapa pesantren yang memang menggunakan buku-buku dari Madinah atau dari mungkin merujuknya ke akidah trilogi. Saya membaca tadi mencari literasi, ada satu buku di Manhajul Asy'ariyah fil Aqidah. Ini juga ditulis pendefinisian tauhid dari Asy'ariyah, yaitu di halaman 151 itu dijelaskan di sini wa qala fil irsyad babul ilmi bil wahdaniyah. Jadi arti wahdaniyah fil istilah di sini adalah wahidun atau asyai' alladzi la yanqasim. War subhanahu wa ta'ala mawjudun fardun mutaqaddis an qabul tab'id. Pertama juga membahas rububiyah. Yang kedua waqad yuradu bi tasmiyatihi wahidan. Jadi di sini juga membahas fi wujuhi al-asma wa sifat. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya di dalam pendefinisian sebagian ulama Asy'ariyah juga menggunakan 3 pembagian itu, tetapi dalam satu definisi istilah. Kalau di beberapa, kalau misalnya kayak bukunya saya Sholeh Fauzan itu kan memang terang-terangan tauhid fi ta'rifihi dijelaskan dalam 3 aspek. Jadi bukan seperti yang dituduhkan beberapa kalangan yang mana kalangan mengatakan tauhid dibagi menjadi 3. Apakah tidak sama dengan trinitas? Saya kira ini tidak sangat jauh ya pengkiasannya. Jadi tauhid di sini adalah dalam 3 aspeknya, sama dengan pendefinisinya di dalam kitab Manhajul Asy'ariyah fil Aqidah. Ini dalam nanti ada di Waqfiyah, bisa di-download. Jadi di halaman 191. Iya, jadi Asy'ariyah juga mendefinisikan dalam 3 aspek itu dalam hal tauhid. Saya kira itu mungkin nanti ada apa dari Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekedar nambah masalah mungkin ya. Tapi dalam hal ini saya ingat dari kaidah itu ya, yang waktu kuliah pemikiran Islam dari Prof. Hirlut, nanti bisa diteruskan kalau kaidahnya la yadraku kullu la yadraku kullu. Kalau kuliah itu ketika mata kuliah Pak Hirlut ketika menjelaskan kaidah itu. Nah, artinya bahwa saya mencoba memahami bahwa sekaliber apapun namanya ulama, pasti kemungkinan besar ada salah, karena dia bukan nabi, artinya dia bukan maksum. Jadi kemungkinan salah itu. Jadi menurut saya tidak perlu dibenturkan antara syariat dengan Ibnu Taimiyah, karena kita berbicara dalam konteks zaman yang terus berubah. Kalau kita suka boleh ikut, tidak suka tinggalkan, kan? Artinya tidak semua harus ditinggalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada
yang kita pahami itu kan sebenarnya perbedaan dalam hal fikih, artinya dalam hal furu'iyah, tapi dalam uslub itu kan jarang terjadi. Ternyata faktanya menurut pemaparan tadi juga itu hal yang prinsipil yang terjadi pada perbedaan akidah. Padahal dalam akidah itu kan seharusnya satu kesatuan yang tidak ada perbedaannya. Muhammadiyah dengan jargonnya purifikasi misalnya, mengembalikan kepada kemurnian ajaran Islam. Itu kan artinya kan membenarkan tauhid yang menyimpang itu. Berarti sebenarnya tauhid itu tidak ada perbedaan. Nah, penjelasan Pak Fir itu kayaknya banyak sekali perbedaannya dalam akidah. Padahal kalau yang kita pahami perbedaan itu hanya dalam fikih misalnya, tapi bukan dalam hal uslub. Nah, itu ada hal yang menarik yang saya baca terkait dengan Muhammadiyah, terkait dengan itu ya. Misalnya siksa kubur. Apakah siksa kubur itu adalah bagian dari akidah atau tidak? Di Muhammadiyah tidak membenarkan. Mungkin kalau saya keliru bisa diluruskan. Dalam Muhammadiyah itu adalah hadisnya adalah sahih, mutawatir misalnya. Tapi ketika berbicara tentang siksa kubur itu hadisnya ahad. Berarti di Muhammadiyah apakah mengakui adanya siksa kubur atau tidak? Nah, itu juga bagian dari akidah. Nah, walaupun ada dalam sholat ketika doa itu dan seterusnya. Tapi kan berbicara tentang hadis, siksa kubur itu kan hadisnya ahad, hanya diriwayatkan satu orang. Tapi kenapa itu menjadi perdebatan juga? Itu kan bagian dari akidah. Nah, yang terakhir terkait dengan sanadnya Pak Fir tadi itu, sekarang orang kan rebut ijazah sanad. Nah, bagaimana mereka yang tidak punya ijazah sanad tapi mereka kuliah misalnya? Apakah orang yang kuliah kemudian kuliah di luar negeri kemudian belajar agama dan seterusnya, apakah juga diragukan keilmuannya karena tidak memiliki sanad tadi? Yang terakhir penutup. Kenapa di Muhammadiyah tidak ada kajian kitab, kebanyakan kajiannya kajian umum gitu ya? Kira-kira penyebabnya apa mungkin? Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Pertanyaan terakhir ya sudah nih. Mungkin Pak Fir menanggapi tadi sangat banyak sekali, mungkin 5 menit saja. Baik, benar apa yang saya sampaikan di awal. Ini berat temanya gitu. Saya tuh siap menerima tema Muhammadiyah yang saya kenal. Karena mendapatkan tema ini, akhirnya tradisi literasi Muhammadiyah yang saya kenal. Tradisi literasi warga Muhammadiyah yang saya kenal. Jadi Bapak Ibu, tadi di awal sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Saya mengkaitkan tradisi literasi ini dengan transformasi yang ada di warga Muhammadiyah. Transformasi ideologi. Karena apa? Banyak referensi yang saya baca itu semua pembesar Muhammadiyah merasa gelisah dengan adanya transformasi ideologi ini. Sehingga saya berusaha untuk mencari titik temu gitu ya. Dan ternyata saya mendapatkan, nah terkait dengan tadi ya kedekatan Muhammadiyah dengan Asy'ariyah, ini yang membahas, yang mengkaji adalah kader Muhammadiyah alumni Al-Azhar jurusan Usuluddin. Dia menemukan banyak kesamaan teologi Muhammadiyah dengan Asy'ari. Jadi di HP Pak Yusuf sudah buka belum Bab Iman? Dibaca, di situ ada ahli haq was sunnah. Gak ada ditulis tauhid uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, asma wa sifat, gak ada. Kalaupun itu tadi disebutkan tidak masalah, oke. Saya dulu ngerasakan soalnya dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan di Sudan itu. Dengan siapa ya? Kalangan mereka ini gitu. Sehingga ada konsekuensinya. Loh, dulu saya digontor itu. Karena tadi Pak Farudin nyebut gontor. Kelas 1 dapat Asy'ari. Wujud kita bakal kelas 5 6 tauhid salafi. Gelisah saya. Hak. Kenapa di bawahnya itu syirik kenceng banget. Akhirnya apa? Banyak teman saya ketika lulus gontor itu jadi Wahabi. Bid'ah-bid'ahkan orang tuanya. Bukan sebatas enggak masalah uluhiyah rububiyah. Udah, itu ada konsekuensinya.
Bisa jadi kita juga belum bertauhid menurut mereka. Karena apa? Bisa jadi tauhid kita cuma sampai tauhid rububiyah, belum uluhiyah. Itu konsekuensinya. Kita ke dokter berobat, saya kalau nggak ke dokter nggak sehat. Itu udah menyalahi tauhid uluhiyah itu. Konsekuensinya itu bukan hanya sebatas udah masalah. Nah ternyata di HPT juga nggak disebutkan tauhid uluhiyah rububiyah yang lebih dekat dengan Asy'ari. Ada istilah ahlul haq wa sunnah, ahlul bid'ah, ijma' ulama salaf, dalilul hudus, ya. Kemudian sifat-sifat. Nah ini saya temukan dari tulisan kader Muhammadiyah jurusan Usuluddin di Al-Azhar. Bukan menurut saya. Konsekuensinya lagi kalau masih kekeh ya, Muhammadiyah Ibnu Taimiyah nggak masalah, nggak selaras. Ibnu Taimiyah dalam akidah pembaruannya Muhammad Abdu Asy'ari gitu loh. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat, kenapa di Gontor kelas 56 menjadi Salafi? Ternyata apa? Itu diwarnai oleh alumni Gontor lulusan Madinah. Itu yang ada di grup diskusi kami, alumni Gontor di Timur Tengah. Bergibah itu di grup. Berarti Ustaz sama generasi baru itu. Iya gitu loh. Makanya ini banyak yang tidak dipahami oleh warga Muhammadiyah. Kuliah di Al-Azhar, pulang ngajar di sana sini. Sama Syekh Al-Azhar disebut laisa azhari. Man takharat fil azhar la ya'tamid 'ala madahib al-arba'ah wa Asy'ari wa Maturidi. Makanya Pak Arif siap enggak disebut azhari? Siap. Ya. Bukan masalah, enggak masalah oleh rupiah. Nah, ini yang saya konfirmasikan ke jenengan semua. Saya jujur ketika ngajar AIK membahas tauhid 3 itu ragu saya. Sehingga saya menyebutkan tauhid secara umum. Mohon maaf, Pak Fatoni tidak apa kalau nggak menjadwal saya di B2KK lagi. Karena itu bertentangan dengan apa yang saya pahami gitu. Bukan sebatas nggak masalah itu, tapi konsekuensinya itu. Ya jadi anak awam membaca itu loh, tauhid ada 3 berarti. Saya berarti kalau belum bertauhid rububiyah belum beriman. Kan ngeri itu. Bukan sebatas itu tidak masalah. Nah, adabnya di Asy'ari itu hanya sebatas syarah pembahasan. Makanya di sini ada yang banyak mengatakan HPT itu butuh disyarah akidahnya. Jadi itu. Jadi saya ya pelaku ya korban yang disesatkan, dibid'ahkan itu. Dan ternyata di sini kenceng juga. Bukan playing victim Muhammadiyah ini itu. Mulai awal berdiri Muhammadiyah itu disesat-sesatkan, dibid'ah-bid'ahkan oleh kaum konservatif. Di sini saya baca, semalam saya baca, akhirnya bingung ini materi saya apa ini ya. Ternyata nemu, ternyata yang dituduh bid'ah bukan yang lain saja, atau ternyata Muhammadiyah juga dari awal berdiri itu sudah dituduh bid'ah gitu loh. Nah, makna bid'ah yang ada dalam akidah Asy'ari dan yang berkembang sekarang bisa jadi beda gitu loh. Bid'ah dulu ya kalangan-kalangan Mu'tazilah gitu ya, Khawarij dan yang lainnya. Nah, bid'ah sekarang cuma sebatas nggak boleh buka HP, nggak sholat atau apa. Itu kan hal yang receh gitu ya. Hal yang receh bid'ahnya itu. Padahal Syekh Ali Jumaah itu menjelaskan Malaisa fi amrina fa huwa raddun fi amrina, itu ya masalah agama. Ya. Hal-hal yang masih ada kaitannya dengan agama yang tidak bisa disebut bid'ah gitu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu jawaban saya terkait dengan semua pertanyaan, karena berat memang materi ini gitu. Dari awal saya sampaikan gitu ya. Tadi saya berharap yang datang cuma Pak Rizumi, karena saya berani merosting beliau ini ya. Ternyata banyak yang hadir, waduh saya takut itu. Semalam jujur saya nggak tidur semalam.
mikir materi ini apa gitu. Setengah 12 gak kuat mikir blok grade, mikir ACC karena LSP itu, tidur saya takut stroke. Setengah 2 bangun lagi, jam berapa? Setengah 2, aduh belum selesai materi, berat soalnya gitu loh. Jadi itu Bapak Ibu ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat di hati panjenengan semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fir. Materinya memang berat ya. Jadi diskusinya sangat seru sekali tadi. Lebih dari seharusnya, maka kita tutup saja pertemuan hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.